Tambah omset dengan cara Six Thinking Hats dari Edward de Bono. Dalam edisi Weekly Innovation Dose, saya angkat topik motivasi sales. Teman-teman semua, saat ini sudah selesai lebaran. Duit para konsumen habis buat liburan. Nah, tapi kita sebagai sales harus tetap cari caranya supaya omset bisa nambah. Gimana caranya? Segala cara sudah kita lakukan. Nah, teman-teman, ada cara pikir dari Edward de Bono membuat kita berpikir yang lain. Alternatif strategi thinking kita nggak cuma dari fakta saja, tapi dari beragam metode. Nah, ada Six Thinking Hats ini adalah cara pikir kita seolah-olah kita menempatkan diri di posisi yang berbeda, di tempat peran yang berbeda, dengan cara memakai topi yang berbeda, cara pikir kita harus berbeda. Nah, di situ terkadang muncul banyak ide-ide baru supaya kita bisa menambah omset di momen-momen setelah lebaran ini. Seri ini kita bikin buat teman-teman semua sebagai sales ya, cara meningkatkan omset dengan cara yang pertama, yaitu putih. Topi putih adalah topi terkait fakta. Fakta ini seringkali menghalangi kita sebagai seorang sales. Pak, faktanya duit konsumen sudah habis. Kita tawarin apapun, mereka bilang nanti dulu, karena belum ada budget. Ya, faktanya memang demikian. Nah, kalau kita terhadap fakta, kita nggak bisa cara-cara lain. Yuk kita berangkat ke biru. Topi biru kita pakai adalah topi terkait plan atau control. Ya, teman-teman semua, setiap perusahaan pasti punya sistem. Kita juga bekerja di suatu perusahaan pasti punya sistem. Customer yang kita deketi, kalau kita adalah industri B2B, kita juga mendekatkan diri pada perusahaan dan mereka punya sistem. Sistem ini membuat sales terkadang kaku, harus terikat pada SOP, harus terikat pada cara kerja yang sudah terstruktur di perusahaan. Pak, saya ajukan budget untuk promosi tambahan diskon tapi belum di ACC bos saya. Gimana saya cara tambah omset kalau bos saya belum support tambahan diskonnya? Begitu pula kalau kita datengin customer kita, terkadang kita terhalang. Ajukan dulu penawarannya, karena kita harus review dulu, masukkan dulu ke bagian purchasing. Itu butuh waktu lagi. Ini jadi masalah lagi karena kita bisa menjadikan ini argumentasi kenapa omset kita nggak berkembang. Karena semua ada prosedurnya, nggak bisa seketika langsung deal closing. Jadi nggak bisa cara plan control, kita geser lagi ke topi merah. Topi merah kita perlu pakai yaitu ketika kita harus punya emosi yang baik. Saat ketemu customer, kita positif, kita yakin bahwa mereka pasti beli dari kita. Dengan cara kita optimis ketemu customer, tutur bahasa kita akan menjadi berbeda. Narasi yang kita ucapkan adalah menyemangati dari customer kita yang akan membeli. Disitulah letak mereka percaya dengan kita. Kalau kita getar, kalau kita nggak pede, biasanya juga akan omongan kita nggak bagus ya, atau tidak bisa meyakinkan. Nah, di situasi sekarang ini, customer harus terima kita, ya, pedenya kita itu terasa. Sebagai contoh, Pak, kalau nggak bulan ini Bapak ambil barang kita, saya nggak kasih garansi Pak, bahwa bos saya bakal kasih support yang sama di bulan depan. Karena harga bahan baku kita mulai naik semua Pak, setelah lebaran ini. Saya nggak jamin bahwa penawaran yang saya kasih ke Bapak bisa harganya tetap sama. Kalau saya jadi Bapak, saya akan ambil bulan ini Pak. Karena apa? Bapak bisa mendapat margin yang lebih baik kalau bisa ambil barang kami di bulan ini. Dan ketika kita ucapkan dengan emosi yang positif teman-teman, konsumen kita, customer kita akan menerima secara positif juga. Bener juga sales ini ya. Dia malah peduli dengan saya. Bukan hanya menjual produknya, tapi dia peduli dengan bisnis saya supaya saya bisa lebih punya cuan lebih banyak. Teman-teman, topi ini yang bisa menyelamatkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Saya sering sekali menggunakan emosi ini. Tujuannya adalah membuilding trust dengan calon klien kami yang benar-benar masih baru, belum mengenal kami. Saya bisa berikan emosi-emosi yang positif ya. Tentunya berikan semangat, motivasi, challenge buat pebisnis yang kami bantu untuk mentoring, untuk kita consulting, bahwa bisnis mereka betulnya bisa jauh lebih berkembang kalau mereka mengubah beberapa sistem yang mereka punya di perusahaan. Dan saya berikan emosi itu, dan itu yang terkadang membuat cepat closing klien-klien kami. Topi berikutnya adalah topi hijau.
Topi hijau ini adalah bicara masalah ide kreatif. Teman-teman semua sebagai sales, jangan pakai cara-cara itu aja. Pakai cara lain. Pak, biasa kalau saya follow up itu pagi. Orang ini senangnya dikontak pagi. Atau orang ini kalau bisa senangnya dikunjungi malam hari. Teman-teman, itu polanya, patronnya sudah dihafal oleh konsumen kita. Ketika hari tertentu kita datang kunjungan ya ke customer tertentu, biasanya mereka sudah tahu kalau hari Rabu ini Pak Sandi telepon. Kalau biasanya weekend Pak Sandi ini WA. Coba kita cari cara lain, teman-teman. Jadi jangan pakai pola yang sama, kita pakai cara pendekatan yang berbeda. Seringkali kita cuma WA, terkadang kita kunjungan. Atau seringkali kita kunjungan, kita by phone. Ya, kita gunakan beragam cara komunikasi yang different, itu bisa membantu juga. Kalau di bidang sales, menjual barang-barang itu aja, ini waktunya kita mencoba menjual produk-produk yang lain yang belum pernah dibeli oleh customer kita. Nah, tentunya perlu disupport dengan cara bundling, disupport dengan cara sampling, ya, memberi uji coba gratis dan lain-lain. Ajukan segera ke perusahaan karena itu pasti membantu penjualan kita. Topi berikutnya adalah topi hitam. Topi hitam bicara masalah negative thinking. Loh, Pak Sandi kok ngajarin cara negatif? Teman-teman, Edward de Bono ini seorang psikolog hebat ya, yang mengajarkan kita berpikir secara holistik, secara realistis. Kita juga harus punya negative thinking. Nggak boleh semuanya positive thinking. Sebagai contoh, kita tahu ular. Ular ini berderik, ular ini memang berbisa ya, dan kita sengaja tidak berprasangka buruk pada ular. Ular ini, saya positif, ketika saya pegang ular ini, saya nggak akan digigit, saya pasti aman. Nah, itu orang bodoh namanya. Kita harus berpikir negatif juga, bahwa itu bahaya, ancaman, dan kita harus hindari. Ketika kita tahu bahwa ada customer yang kita deketi ini adalah customer yang nggak baik, kita sudah tahu cara pembayarannya nggak bagus ya dari sales-sales lain. Ketika kita tahu bahwa customer ini tipikal track record-nya nggak bagus, jangan dideketi. Karena kalau teman-teman deketi, efeknya negatif pasti kena kita batunya. Maka cari omset, tambah omset. Kalau sudah tahu customer itu nggak bagus, jangan Anda deketi. Ini juga perlu topi negatif ya. Dan yang terakhir adalah topi kuning. Topi kuning adalah topi positif. Teman-teman semua, kita perlu positif mindset. Nah, ini yang saya paling senang. Karena dengan cara berpikir positif, kita bisa melihat semua hal menjadi lebih indah, lebih baik. Ini sebelum bikin konten ya, sharing sedikit ya. Pagi tadi, mobil saya ditabrak orang tanpa pengetahuan. Mobil saya pesok, berat pesoknya. Saya langsung ambil positif ya. Karena tadi pagi, di sekitaran kantor kami ini masih sepi. Dan mobil satu-satunya yang masih berparkir ini mobil saya. Saya ternyata ambil positifnya. Ada orang jujur ya ternyata ya, karena yang nabrak itu masih muda, kuliah dekat kantor kami, dan dia minta maaf dan minta nomor telepon kami untuk kasih ganti rugi. Saya ambil positifnya. Kalau saya ambil negatifnya, saya marah. Kurang ajar, pagi-pagi sudah mobil ditabrak orang ya. Saya mungkin sepanjang hari ini akan bete, bawaannya ada negatif terus. Tapi saya ambil positifnya bahwa ada ternyata orang jujur yang masih mau lapor. Jadi teman-teman semua, tergantung kita memaknai segala sesuatu, pasti ada positifnya. Saat ini kondisi omset, teman-teman semua, omset kita seperti apa, ambil segera positifnya. Jangan selalu menyalahkan keadaan, tapi kita cari solusi-solusi baru dengan beragam cara. Teman-teman kembali sedikit ya, saya ulas ke fakta. Fakta apa yang bisa saya ambil saat ini? Teman-teman, saya kasih tahu fakta. Indonesia Timur itu sangat membutuhkan kita. Produk-produk kalau kita jual selama ini masih di Pulau Jawa, ada data ya, saya bisa kasih ke teman-teman semua. Populasi penduduk memang nggak sebanyak di Jawa, tapi di timur Indonesia bagus sekali kalau kita masuki di tahun-tahun ini. Jadi fakta. Jadi dengan fakta yang positif, kita bisa juga ambil sesuatu yang positif. Tergantung kita mau berkembang atau tidak, even dengan keadaan sekarang, atau mau kita terima challenge yang baru. Confucius berkata, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Saya mendengar dan saya lupa. Teman-teman kalau cuma dengar saya bisa lupa loh. I see and I remember. Teman-teman kalau lihat dan mencatat apa yang saya sharingkan, 16 Hertz ini, mungkin teman-teman bisa mengingatnya. Tetapi kalau I do, I understand. Saya melakukan, saya bisa memahami. Yuk coba kita lakukan sama-sama. Saya juga belajar melakukan supaya kita bisa memahami cara pakai dari Six Thinking Hats ini. Semoga bermanfaat materi ini buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow, like, comment, subscribe seluruh jaringan sosial media dari SLC Marketing. Saya DSW Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing, founder Connectpedia. Keep stupid to grow inside. Thank you teman-teman. Bye.